Hai, selamat datang di channel Ayula Story. Sebelum kamu nonton video ini, please klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi lonceng. Terima kasih. Cyberbullying atau yang kita kenal sebagai perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, bermain game, dan ponsel. Menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu dengan menggunakan media elektronik dan digital secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Adapun bentuk cyberbullying yang sering terjadi seperti 1. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menulis kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Yang ketiga, trolling, yakni pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial atau game online. Yang kelima, mengucilkan, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas, ataupun grup pertemanan. Dan yang keenam, menyiapkan atau membuat situs grup, baik itu grup chat, room chat, yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Dan yang ketujuh, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Dan yang kedelapan, memberikan suara untuk menentang seseorang dalam jajak pendapat yang memecahkan. Yang kesembilan, membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Yang kesepuluh, memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar seksual atau terlibat dalam percakapan seksual. Cyberbullying yang terjadi secara online, kamu bisa merasa seperti diserang di mana-mana, bahkan di dalam rumahmu sendiri. Sepertinya tidak ada jalan untuk keluar. Dampaknya dapat bertahan lama dan mempengaruhi seseorang dalam banyak cara, di antaranya dampak secara mental, yakni merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Dampak secara fisik, termasuk lelah, kurang tidur, atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Dan secara emosional, korban akan merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang dia sukai dan
Jika cyberbullying terjadi pada anak-anak, dapat diketahui dengan mengenali ciri-cirinya. Di antaranya, menunjukkan ciri-ciri depresi, memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain, tidak diterima oleh rekan-rekan mereka, selalu waspada dan curiga terhadap lain, dan memiliki kekhawatiran berlebih, memiliki masalah menyesuaikan diri dengan sekolah, dan kurang motivasi sehingga sulit fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jika kamu mengalami cyberbullying, kamu mungkin ingin menghapus aplikasi tertentu atau mencoba offline selama beberapa lama agar kamu pulih. Namun, berhenti mengakses internet bukanlah solusi jangka panjang. Kamu tidak salah. Jadi, kenapa kamu harus yang dirugikan? Bahkan mungkin ini dapat mengirim sinyal yang salah kepada pelaku bully, yaitu menerima perilaku mereka yang tidak pantas. Ada beberapa cara untuk mengatasi atau menghindari cyberbullying, salah satunya di sosial media. Menjaga Instagram dan Facebook menjadi tempat yang aman dan positif untuk mengekspresikan diri adalah penting. Orang hanya akan merasa nyaman berbagi jika mereka merasa aman. Tapi kita tahu bahwa cyberbullying bisa muncul dan menciptakan pengalaman negatif. Itulah sebabnya di Instagram dan Facebook kita perlu melawan dan mencegah cyberbullying. Kita bisa melakukan ini dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi untuk mencegah orang mengalami dan melihat bullying. Misalnya, orang dapat mengaktifkan pengaturan sharing komentar yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk otomatis menyaring dan menyembunyikan komentar bullying yang bertujuan untuk melecehkan atau membuat orang marah. Dan yang kedua, kita bisa berupaya mendorong perilaku dan interaksi positif dengan memberitahukan fitur untuk dapat digunakan di Facebook dan Instagram. Misalnya, restrict atau batasi adalah salah satu cara untuk membantumu secara diam-diam melindungi akun sambil tetap mengawasi pelaku bully. Sedangkan cara mengatasinya di Twitter, ratusan juta orang berbagi ide di Twitter. Tidak mengherankan kalau kita semua sering menghadapi perbedaan pendapat. Itulah salah satu manfaatnya karena kita semua bisa belajar dari perbedaan pendapat dan diskusi yang saling menghormati. Tetapi kadang-kadang setelah kamu mendengarkan seseorang untuk beberapa lama, kamu mungkin tidak mau mendengarnya lagi. Hak mereka untuk mengekspresikan pendapat bukan berarti kamu harus selalu mendengarkannya setiap saat. Kita semua ingin cyberbullying dihentikan, yang merupakan salah satu alasan pelaporan cyberbullying menjadi sangat penting. Tetapi, menciptakan internet menjadi aman seperti yang kita inginkan tidak hanya sekedar mengungkap para pelaku bully tersebut satu persatu. Kita perlu berpikir, apakah yang akan kita bagikan atau katakan dapat menyakiti orang lain. Kita harus bijak terhadap satu sama lain secara online dan dalam kehidupan nyata. Semua terserah kita. Ayo sharing sebelum sharing.
Untuk Sobat Lestari Channel, semoga kita menjadi netizen yang bijak, selalu dihindarkan dari bentuk cyberbullying, atau bahkan kita bukan pelaku dari cyberbullying. Marilah kita gunakan teknologi digital untuk hal-hal yang bernilai positif dan dapat memberikan impact, insight, dan inspirasi untuk sesama pengguna teknologi digital maupun orang-orang di luar sana. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.